Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Berjumpa lagi melalui renungan malam pada saat ini, Kamis 26 November 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita mohon kekuatan di dalam doa. Syukur yang limpah kami terus persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kesetiaan-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, perkenankan kami untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, biarlah itu berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan ini. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Buka akal pikiran kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan diberitakan sungguh menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 21, ayat 22 sampai dengan ayat 27. Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita bersama. Yang berbahagia ialah kita semua yang Tuhan perkenankan untuk mendengarkan firman-Nya, dan kiranya firman ini senantiasa menjadi pegangan dalam kehidupan kita bersama. Kita akan hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema Gerbang Pemeriksaan. Gerbang Pemeriksaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah perjalanan dari kota ke satu kota, ada tempat-tempat tertentu, ada titik-titik tertentu di mana pemeriksaan itu dilakukan. Ya. Tentu maksud dari sebuah pemeriksaan ialah supaya tidak terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa saja akan berpindah ke sebuah kota yang lain. Ya. Itu saya kira maksud dan tujuan dari sebuah pemeriksaan yang dilakukan. Dan kalau kita lihat kondisi kita sekarang di tengah pandemi COVID-19, ya kalau kita mengadakan sebuah perjalanan, ya jangankan perjalanan ya, kita masuk toko misalnya atau mall misalnya, ada pemeriksaan di bagian depan. Nah, tentu bahwa pemeriksaan dilakukan ini supaya semuanya menjadi aman. Ya, tidak berarti bahwa orang yang diperiksa itu akan selalu dicurigai untuk melakukan sesuatu ketidakbenaran, tetapi semoga semua berjalan dengan baik. Nah, dalam kitab Wahyu pada saat ini, penggambaran tentang situasi dan kondisi keadaan di Yerusalem yang baru yang Tuhan sudah janjikan kepada umatnya. Nah, dalam beberapa minggu terakhir ini, perenungan firman Tuhan melalui renungan malam banyak berbicara tentang kitab Wahyu. Sebuah penggambaran, sebuah keadaan yang diungkapkan kepada orang percaya
tentang keadaan pada masa yang akan datang. Yerusalem yang baru yang diungkapkan dalam pembacaan kita pada saat ini, sebuah gambaran kehidupan yang damai, kehidupan di mana di dalamnya kebenaran Tuhan dinyatakan. Dan menarik saya kira untuk kita lihat di ayatnya yang ke-27 mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru yang Tuhan janjikan, penulis kitab Wahyu mengingatkan bahwa yang masuk ialah mereka yang tidak najis. Mereka yang melakukan orang yang melakukan kekejian atau dusta, semua itu tidak akan pernah masuk ke dalam tempat yang disiapkan oleh Allah yang digambarkan sebagai Yerusalem baru. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Penggambaran bahwa umatnya yang terus melakukan kejahatan dalam kehidupan ini, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Ya, dan kalau kita kaitkan dengan kisah perjalanan kehidupan kita bersama, kalau dalam sebuah perjalanan ada pemeriksaan, pun nantinya seperti yang dituliskan dalam pembacaan kita ini, terus mengingatkan kita bahwa yang akan masuk ke dalam kota Yerusalem yang digambarkan dalam pembacaan ini ialah mereka yang hidupnya tidak najis. Nah, sejauh mana kita menyikapi kehidupan ini dengan benar dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sejauh mana kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Atau mungkin yang lebih sering adalah yang kita lakukan hal yang kita inginkan menurut keinginan kita. Tetapi yang pasti bahwa dalam sebuah pemeriksaan, kalau ada sesuatu hal yang kurang beres pada diri kita, atau dalam sebuah perjalanan ada sesuatu hal yang tidak beres, pasti kita akan takut. Apalagi kalau ini kita kaitkan dengan pemeriksaan polisi ya. Kalau orang lagi mulai berbicara tentang sweeping, ya pasti kita mulai berpikir bagaimana kira-kira mencari jalan pintas sehingga nantinya kita tidak kena sweeping. Ya, artinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita, dalam kehidupan kita yang membuat kita menghindari pemeriksaan yang ada. Tetapi orang yang merasa diri bahwa ia menjalani kehidupan dengan benar, ia menjalani kehidupan dengan baik, maka ia tidak akan takut menghadapi proses pemeriksaan yang Tuhan akan nyatakan pada waktunya untuk masuk ke Yerusalem yang baru yang Tuhan janjikan. Diberkati kita selaku umatnya, dan mari terus mempersiapkan diri dengan baik untuk sampai kepada Yerusalem baru yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami terus menaikkan pujian dan syukur kepadamu atas segala kasih dan pertolongan-Mu yang Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan perkenankan kami untuk menjalaninya dengan baik. Bahkan terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami malam hari ini. Untuk sampai ke Yerusalem yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Yang dibutuhkan dalam kehidupan kami ialah bagaimana kami menjauhkan diri dari hal-hal yang najis. Bagaimana kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama malam hari ini terus menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Sempurnakan ya Tuhan, perlengkapi kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Berkati dan peliharakan ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan bagi kami.
Dan juga ya Tuhan, beri kami kemampuan untuk terus memuliakan Tuhan dalam perjalanan yang Tuhan percayakan. Ada banyak aktivitas yang kami rencanakan baik secara pribadi, keluarga maupun persekutuan. Mohon kemurahan dan kasih Tuhan akan terus menolong dan memampukan kami. Beri kami kesehatan yang cukup, kekuatan bahkan iman, supaya semua boleh terselesaikan dengan baik. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, berkenan kiranya Tuhan memberkati. Dan kiranya hidup kami terus dituntun oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan malam ini kami akan istirahat. Ke dalam tangan Tuhanlah kami terus berserah diri. Kiranya pemeliharaan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih dan selamat malam buat jemaat Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.